Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdwi Safitri, NIM 37 dari Prodi Ilmu Hukum A3. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintah dalam hukum administrasi negara. Langsung saja kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu kedudukan hukum pemerintah. Kedudukan hukum pemerintah, pembagian hukumnya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum publik, dan yang kedua, hukum privat. Hukum publik dikatakan oleh ahli hukum Romawi, yaitu Ulpianus, yang menulis bahwa hukum publik adalah hukum yang berkenaan dengan kesejahteraan negara Romawi, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan. Berikutnya kita bahas terlebih dahulu mengenai kedudukan pemerintah dalam hukum publik. Organisasi jabatan pemerintah termasuk di dalamnya. Meskipun jabatan pemerintah dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Perbuatan hukum jabatan dilakukan melalui perwakilan, yaitu melalui pejabat. Jabatan dan pejabat diatur dan tunduk pada hukum yang berbeda. Jabatan diatur dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara, sedangkan pejabat diatur dan tunduk pada hukum kepegawaian. Dalam hukum administrasi negara, tindakan hukum jabatan pemerintah dijalankan oleh pejabat pemerintah. Dengan demikian, kedudukan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik adalah sebagai wakil dari jabatan pemerintah. Selanjutnya ada macam-macam jabatan negara. Yang pertama, instansi-instansi resmi pemerintah yang berada di bawah presiden sebagai kepala eksekutif. Yang kedua, instansi-instansi dalam lingkungan negara di luar lingkungan kekuasaan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan urusan pemerintahan. Yang ketiga, badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Yang keempat, instansi-instansi yang merupakan kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Dan yang kelima, lembaga-lembaga hukum swasta yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sistem perizinan melaksanakan tugas pemerintahan. Selanjutnya, kita membahas mengenai kedudukan pemerintah dalam hukum privat. Dalam lapangan keperdataan atau badan hukum, pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum, bukan wakil dari jabatan. Oleh karena itu, kedudukan pemerintah dalam pergaulan hukum keperdataan tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum privat, tidak memiliki kedudukan yang istimewa, dan dapat menjadi pihak dalam sengketa keperdataan dengan kedudukan yang sama dengan seseorang atau badan hukum perdata dalam peradilan umum. Dalam kepustakaan hukum dikenal ada beberapa unsur dari badan hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkumpulan orang atau organisasi yang teratur. Yang kedua, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum. Yang ketiga, adanya harta kekayaan yang terpisah. Yang keempat, mempunyai kepentingan sendiri. Yang kelima, mempunyai pengurus. Yang keenam, mempunyai tujuan tertentu. Yang ketujuh, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Yang kedelapan, dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan. Jadi, kesimpulannya adalah kedudukan pemerintah atau administrasi negara mempunyai kedudukan sebagai wakil dari lembaga publik dan sebagai wakil dari badan hukum privat. Kewenangan pemerintah sesuai asas legalitas bahwa pemerintah diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam kewenangannya. Penerapan asas ini menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan, dan artinya asas legalitas dimaksudkan untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah. Jadi, jika berdasarkan hukum publik, negara, provinsi, dan kabupaten adalah organisasi jabatan atau kumpulan dari organ-organ kenegaraan dan pemerintah. Maka, berdasarkan hukum perdata, negara, provinsi, dan kabupaten adalah kumpulan dari badan-badan hukum yang tindakan hukumnya dijalankan oleh pemerintah. Kita masuki materi yang kedua mengenai kewenangan pemerintah. Yang pertama, ada sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah.
Pilar negara hukum yaitu asas legalitas. Berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Artinya, sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 cara. Yang pertama, atribusi, yang kedua, delegasi, dan yang ketiga adalah mandat. Apa itu atribusi? Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Yang kedua, delegasi. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya. Dan yang terakhir itu adalah mandat. Mandat ini terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Selanjutnya, kita masuki materi yang ketiga, yaitu mengenai tindakan pemerintah. Yang pertama, kita harus tahu pengertian dari tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah merupakan perbuatan pemerintah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Tindakan pemerintah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada tindakan nyata dan yang kedua adalah tindakan hukum. Tindakan nyata adalah tindakan yang tidak ada relevansinya dengan tindakan hukum sehingga tidak menimbulkan akibat-akibat hukum. Yang kedua, tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban, penciptaan hubungan hukum baru, atau perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada. Selanjutnya kita bahas yaitu unsur, macam-macam, dan karakteristik tindakan hukum pemerintah. Yang pertama ada unsur-unsur tindakan hukum pemerintah. Yang pertama, perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat kelengkapan pemerintah dengan prakasa dan tanggung jawab sendiri. Yang kedua, perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Yang ketiga, perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum administrasi. Yang keempat, perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan juga rakyat. Selanjutnya yaitu macam-macam tindakan hukum pemerintahan. Administrasi negara adalah subjek hukum yang mewakili 2 institusi, yaitu jabatan pemerintah dan badan hukum. Karena mewakili 2 institusi, yaitu tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat, cara untuk menentukan apakah tindakan pemerintah itu diatur oleh hukum privat atau hukum publik adalah dengan melihat kedudukan pemerintah dalam menjalankan tindakan tersebut. Jika pemerintah bertindak dalam kualitasnya sebagai pemerintah, hanya hukum publiklah yang berlaku. Jika pemerintah bertindak tidak dalam kualitas pemerintah, maka hukum privatlah yang berlaku. Selanjutnya yaitu karakteristik tindakan hukum pemerintah. Di kalangan para sarjana terjadi perbedaan pendapat mengenai sifat hukum pemerintahan. Dalam setiap negara hukum, setiap tindakan hukum pemerintahan harus selalu didasarkan pada asas legalitas atau harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tindakan-tindakan yang dilaksanakan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam rangka melayani kepentingan umum yang dikristalisasikan dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Tindakan hukum pemerintah itu pada dasarnya bersifat sepihak. Pihak yang diserahkan kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan umum, di mana dalam rangka melaksanakan kewajiban ini kepada pemerintah diberikan wewenang membuat peraturan perundang-undangan. Kemudian dikenal adanya tindakan hukum 2 pihak atau lebih. Ini hanya menyangkut mengenai cara-cara merealisasikan tindakan hukum tersebut. Disebutkan bahwa tindakan hukum 2 pihak diatur dengan peraturan yang sama.
Utrecht menyebutkan beberapa cara pelaksanaan urusan pemerintahan, yaitu yang pertama, yang bertindak ialah administrasi negara sendiri, yang kedua, hubungan istimewa, yang ketiga, konsensi atau berdasarkan izin, yang keempat, subsidi pemerintah, yang kelima, kekuasaan memerintah. Jadi, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.